Ya, untuk kuliah WFP, Web Framework Programming kali ini, pada pertemuan kali ini, ya kita akan mencoba untuk membahas ya mengenai eh, mengenai berbagai hal. Yang pertama adalah pembuatan pengembangan database hingga kalian bisa membuat dan meretrieve data melalui framework Laravel. Nah, pada ULS, kalau Anda akses ya di ULS tersebut, di bagian week ke-6 dan ke-7 saya coba ganti akses sebagai mahasiswa supaya tidak terlalu banyak ya. Nah, di sini sudah ada week 6 dan ke-7 adalah mengenai modul CRUD. CRUD itu adalah create, update, dan delete. Jadi di sini kalau kalian buka aksesnya, kalian akan menemukan bentuk file sebagai berikut. Ini adalah modul, maksud saya modul web framework programming, ya kan? Yang mulai dari pengembangan database, persiapan pembuatan database, ya kan? Terus hingga kalian bisa membuat, ya bisa mengisi indeksnya hingga menambahkan data ke dalam database. Lalu juga kalian bisa diharapkan untuk kalau mengubah data nanti ya, jadi sampai ke bagian menambahkan data ke dalam database. Oke, kita berjalan pelan-pelan, kita berjalan satu persatu agar Anda bisa mengikuti dengan baik. Oke, langkah pertama, copy dan ekstrak file WFP zip yang diberikan, ya kan? Diberikan di ULS. Jadi di bagian ULS di bagian atas, kalian silakan klik, nanti otomatis download Laravel 54. Nanti Laravel 54 akan terbuka di sini. Nah, seperti ini. Lalu kalian pindahkan ke dalam XAMPP htdocs. Nah, ceritanya saya buat WFP tutor. Saya ekstrak di sini. Nah, sambil nunggu. Dan for information ya, nanti kalian harus WFP tutor di dalamnya langsung terdapat data, yaitu app hingga semua file yang ada di sini. Jangan masuk terlalu banyak seperti file ini. Nah, jadi caranya adalah supaya nggak masuk terlalu banyak, di-cut, dipindah ke luar. Shred. Lalu file yang tidak penting silahkan kalian hapus. Oke. Pada tutorial kali ini kita mencoba untuk mengikuti apa yang diterapkan pada PPT dan pada PDF ini. Nah, pastikan hasil ekstrak Anda adalah nama folder terluar dan kemudian langsung lihat semua file-file framework di dalamnya. Ada folder app, bootstrap, ya kan? Jadi yang ini. Jadi setelah WFP tutor atau nama folder apapun yang Anda buat, di dalamnya langsung terdapat ini. Kalau tidak, kalian cut aja, kalian move saja. Oke. Lalu kalau Anda menggunakan, ini kan kita menggunakan versi WFP atau Laravel 5.4, maka kita harus mengaksesnya. Nah, kita buka XAMPP. Nah, ini di sini ada, kita buka. Ya, kita buka, kita buat dulu web servernya, kita jalankan dulu web servernya. Lalu buka Firefox atau Chrome. Lalu kalian ketikkan localhost, enter. Kalau ini berjalan baik, lalu kalian cari tadi namanya WFP tutor. Kalau seperti ini sudah oke, ya kan? Seperti yang tutorial yang lalu atau materi yang lalu, kalian klik public. Maka otomatis akan memberikan sebuah tampilan sebagai berikut, di mana ini adalah hello world-nya Laravel. Ya, seperti tugasnya kemarin, seperti kasus-kasus yang kemarin.
sampai sini ini adalah step persiapan awal. Oke. Nah, sambil untuk menunggu servernya jalan semua, sudah jalan. Ya, kita juga jangan lupa buka shell script. Silakan kalian beginilah, lalu masuk ke bagian cd htdocs, lalu cd nama. Boleh pakai ini salah satu solusi, pakai shell yang kita biasanya di kuliah seperti itu, atau kalau saya kebiasaan itu bisa kita gunakan Sublime Text ya, Sublime Text. Jadi saya menggunakan Visual Studio Code. Kenapa Visual Studio Code? Karena di sini saya bisa memberikan sebuah di editor ini tuh kita bisa melihat ada sisi ininya, konsolnya di dalam editor. Kita coba ya, kita demokan yang ada di sini. Jadi caranya tadi adalah kalau Visual Studio Code kalian boleh googling ya, saya coba googlingkan buat Anda. Visual Studio Code. Nah, ini mudah, murah. For Windows ini langsung klik aja mestinya. Nah, di sini langsung klik. Nah, dia otomatis jalankan, lalu akan bentuknya seperti ini. Nah, cara menggunakannya, saya ingin membuka projectnya. Jadi saya pakai C, XAMPP, htdocs, lalu cari WFP tutor, maka akan terbentuk seperti ini. Kita masuk ke dalam tutor WFP. Nah, ini sama seperti file browser Anda masing-masing. Oke, saya snapin dulu. Salah. Kalau kalian lihat di sebelah sini adalah tree browser atau elemen yang kalian bisa akses folderisasinya seperti explore. Jadi kalian tidak usah pindah-pindah explorer, hanya cukup menggunakan Visual Studio Code. Tree browsernya bisa muncul. Nanti klik di sini bisa muncul semua. Ini salah satu alternatif. Ya, Anda tidak wajib pakai ini. Ya, Anda kalau mau menggunakan cara yang di kelas juga boleh. Oke, kita lanjut ke materinya. Part yang kedua, persiapan database. Yang pertama kali adalah konfigurasi database. Sebelum melakukan konfigurasi, pastikan maka Anda buat sebuah database kosong. Karena kita belum buat, ya kita buat. Biasa aja ya, pakai php-myadmin. Nah, di dalam sini kita buat database baru, WFP tutor juga, WFP tutor, create. Yes, dan kita masuk ke dalam WFP tutor. Lah, posisinya gini. Kalau ada tulisan server 127.0.1 berarti servernya berada di komputer kita sendiri. Lalu sudah posisinya browsernya kita atau posisi yang kita ini sekarang ada di dalam database namanya WFP tutor. Di sini kosongkan dulu nggak apa-apa. Oke. Lalu buka file env pada project Laravel Anda. Berarti kita kembali ke Visual Studio Code. Ya kan, kalian buka, klik env. Lebih enak ya. Kalau kalian menggunakan menggunakan Explore biasa ya enggak apa-apa. Tinggal kalian buka Explore-nya. Saya berikan contoh ya. Nah, ini tadi, terus kalian klik kanan, pakai Sublime boleh atau Visual Studio Code boleh. Nah, yang penting diubah, ya kan? Masih ingat yang penting diubah di bagian mana, saudara-saudara? Bagian ini. Sudah, saya besarkan sedikit. Nah, supaya nyaman aman ya. Database-nya tadi kita buat WFP tutor. Lalu username adalah kalau menggunakan komputer saya pribadi atau mungkin Anda komputer pribadi, Anda yang tanpa password langsung masuk seperti demo saya tadi, berarti langsung root, passwordnya kosongin.
Jadi jangan kasih spasi untuk menjaga aman. Kalau sudah, silakan save, close. Nah, ini melakukan konfigurasi database. Oke, lanjut. Nah, ini kita membuat sebuah file migrasi. Masih ingat ya, file migrasi itu adalah file yang digunakan untuk membuat struktur database, untuk mengedit atau mengubah struktur database. Jadi sintaksnya adalah PHP artisan make-2 migration, ya kan? Create nama tabelnya apa, lalu main create, ini enggak wajib ya. Jadi ini membuat seperti ini supaya kalian bisa membuat ini membuat namanya yang ada di dalam migrationnya tadi. Jadi nama tabelnya. Ingat ya, penamaan nama tabel harus ikut aturannya Laravel. Kalau kalian mau cek ya silahkan cek di Laravel documentation. Nah, nanti kita lihat. Kita coba dulu ya. Kalau di mana-mana, kalau penamaan tabel di dalam database menggunakan plural, ya kan? Tetapi kalau modelnya menggunakan singular. Nah, kita coba ya. Nah, kalau menggunakan Visual Studio Code, enaknya di bagian sini ada new terminal. Nah, kalau tadi kita buka INV, nah tadi ini ada 2, jadi kita nggak usah pindah-pindah. Dan enaknya pakai Visual Studio Code adalah ini PowerShell ya, PowerShell itu terminal juga sama, dia akan masuk ke dalam folder yang sudah kita open tadi. Berarti kita langsung ketikkan, yes, nggak usah ketik ya, kita copy paste saja. Oh ternyata tidak bisa, udah kita ketikkan PHP artisan make migration create categories table minus create min maaf, ini yang bawahnya min itu ya, minus create sama dengan kategoris. Nah, kita coba ya. Nah, akan muncul create migration kategoris. Nah, di mana filenya? Terletak ada di database migration. Nah, akan muncul di sini. Ini sambil menunggu ya. Untuk kalian ketahui, di bagian sini kalau kalian buka, nah namanya akan otomatis berubah sesuai dengan kehendak Anda. Oke, di sini create categories table, create-nya kategoris otomatis diisikan increments IT sama timestamp. Ini biarkan saja karena memang seperti itu. Lalu down-nya secara otomatis. Jadi enak kalau dengan menggunakan PHP artisan make migration ini langsung create kategoris, berarti otomatis dibuatkan isi seperti ini. Anda tinggal custom isinya. Nah, kita lihat. Isinya kategori hanya berisi nama. Berarti kalian tinggal tulis label string nama, koma, namanya misalkan 10. Berarti artinya ini adalah kita membuat sebuah kategoris yang nama kategorinya 10. Kalau kan kalian mau ditambahin ya kasih aja 50, it's okay. Jangan lupa save, Ctrl S. Setelah selesai, nah sekarang nomor 4, kita coba membuat sebuah barang. Jadi ceritanya satu barang hanya memiliki satu kategori, tetapi satu kategori bisa memiliki banyak barang. Berarti di sini ceritanya adalah hubungan one to many, betul kan, antara kategori dengan barang. Coba lihat nomor 4, cobalah membuat tabel barang. Berarti apa yang kita harus lakukan saudara-saudara? PHP artisan. Nah, PHP artisan make migration. Nah, create. Nah,
Ingat, kalau kita ingin membuat suatu migrasi, berarti akan membuat suatu tabel dalam database. Berarti kita akan membuat pakai bahasa Inggris yang mana pluralnya harus pakai S. Barang table migrate barang. Enter. Nah, tunggu. Di sini akan kelihatan barang. Barang. Ya, barang. Bawahnya barang. Sudah keluar ya, nah, kayak muncul migrasinya. Nah ini mau review juga tugas yang kemarin mengenai foreign key. Kalian saya coba mengenai foreign key. Nah kalian kalau cari ini ada sintaks ini didapat dari mana? Didapat dari laravel.com. Bagaimana cara cari laravel.com? Kalian tinggal akses docs-nya, lalu cari laravel 5.4, lalu cari bagian migration ya, lalu cari bagian yang foreign key constraint. Nah, sintaks yang tadi ini adalah sintaks untuk menambah foreign key constraint, yaitu sintaksnya adalah ini dan itu. Hampir sama seperti yang ada di tutorial ini. Table ya, table integer, lalu barang ini di dalamnya barang kan, iya, karena kalau barang memiliki satu kategori tapi satu memiliki banyak barang, berarti barang memiliki foreign key kategori ID. Maka harus membuat kolomnya dulu, habis membuat kolom baru di foreign key. Nah, jadi barang boleh ditambahin nama aja, silakan. Anda mau nambah-nambahin sendiri boleh, silakan custom. Mau ditambah ya harga, price juga boleh. Nah, yang penting sekarang ada nama, ada ID, lalu kita hubungkan dengan kategorinya, table integer kategori ID unsigned. Kenapa kita unsigned? Betul ya, unsigned. Kenapa kita unsigned? Karena increments, kalian coba cari di migration tadi, terus cariin kali increments. Nah, kita cari Ctrl F gini ya caranya ya. Nah, lihat, incrementing ID using a unsigned integer. Karena kita ingin membuat foreign key dari key primary kita lain, berarti kita harus menjadikan tipenya sama persis. Jadi harus dikasih kata-kata unsigned. Oke, lanjut ya. Lalu setelah kita menyamakan persis kolomnya, kita membuat foreign key. Nah, ini tinggal copy paste aslinya. Foreign key kategori ID, jadi ini dijadikan foreign key berdasarkan reference. Nah, kalau kalian mau gampang ya, daripada ngetik, cari lagi yang tadi, copy paste dari sini, tinggal kalian ganti, sesuaikan istilahnya. Yang perlu disesuaikan itu adalah ini. Ini berdasarkan tabelnya mana, ini berdasarkan kolomnya mana, kolom punyanya barang, kalau ini kolom dari kategorinya sana. Jadi kalau kalian defaultnya adalah increments ID, ya ini tidak perlu diganti. Nah, ini nama tabelnya dari ini, yang ini adalah buatan dia sendiri. Berarti otomatis kalau pertama kali migration ini dijalankan, berarti akan muncul ada dua tabel ini pasti, yaitu tabel barang sama kategori. Nah, selain itu migration ini juga penting, user sama user password. Saya saran kalian jangan pernah menghapus ya. Oke, kita lanjut ke PDF-nya tadi. Jika sudah benar, maka seharusnya Anda bisa menjalankan perintah PHP Artisan Migrate. Nah, kita masuk ke konsol. Nah, saya pakai konsol ini, PHP Artisan Migrate. Oke, seret-seret. Kita tunggu. Nah, banyak ya Pak ya. Iya, tadi kan saya cerita, ini jangan dihapus.
Migrating ini jalan, password reset tabel jalan. Ini nanti untuk buat login, karena Laravel nanti punya mekanisme login secara otomatis. Jadi project apapun jangan pernah dihilangkan. Kategori otomatis, barang otomatis. Kalau kita bisa melihat benar atau tidaknya hasil ini, berhasil atau tidaknya selain dari konsol, bukti ya kan. Kalau biasa no fix hooks, buktinya ada di bagian sini. Kalian coba refresh bagian ini WFP tutor, maka akan muncul minimal 4 tabel sama tambahan 1 migration, 1 barang, 2 kategori, 3 users, 4 password reset, yang kelima ini migration. Jadi database itu kalau kalian pakai migration otomatis ada ketambahan migration. Oke. Nah, selesai. Bikin migration sederhana sekali, bukan? Lalu yang kedua mengenai seeding. Yang berikutnya mengenai seeding, bukan yang kedua, yang ketiga. Nah, seeding itu sama seperti yang kemarin saya review, yaitu membuat isi dari tabel-tabel yang sudah dibuat. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, setiap tabel, ya kan? Tadi tabelnya ada berapa nak? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi yang tabel utama saja dulu yang kita pakai. Untuk tutorial kali ini kita pakai barang sama kategori. Ya kan, untuk kategori dulu. Nah, berarti kita buat sebuah seeder, namanya kategori tabel seeder. Esensinya itu kalian pakai database seeder bisa, tetapi dengan menggunakan kategori tabel seeder ini untuk memetakan supaya seedingnya itu satu file sehingga rapi. Nah, kita gunakan sistem kerapian saja. PHP Artisan make seeder, namanya kategoris tabel seeder. Nah, disesuaikan ya. Jika berhasil, maka akan muncul seeding baru. Seeding terletak di mana? Folder database seed. Nah, akan muncul seperti ini. Jika berhasil akan muncul label baru namanya kategori seeder. Isi bentuknya seperti ini. Nah, ini isinya dengan cara database ya, DB table insert, ada berbagai macam cara. Nah, dolar kita ketikkan manual kategoris. Ini enggak wajib seperti ini ya, ini hanya salah satu cara. Oke. ID 1. ID ini tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia auto increment. Makanan ringan, terus koma, ID 2, makanan berat. Oke. Lalu jangan lupa sintaks DB table kategori insert kategoris. Berarti artinya apa? Nanti kalian mengisi sebuah kategori, ya kan, di dalam tabel kategoris yang isinya adalah ID 1 namanya makanan ringan, ID 2 adalah makanan berat. Lalu use DB, jangan lupa ya. Kenapa? Karena kalau di dalam PHP ada titik 2 gini, berarti atasnya harus dikasih use. Ini sudah otomatis ya, nggak perlu diingatkan. Lalu, masih ingat kemarin kalau untuk seeder kalian dikasih sebuah database seeder. Jadi mula-mula kalau seeder DB seed, sintaks PHP Artisan DB seed, itu akan menjalankan DB seeder. Kalau diskol ini tidak, jadi ini kan programnya atau filenya beda. Kalau tidak dipanggil filenya, berarti program yang di kategori seeder tidak akan jalan. Sehingga kita harus sesuaikan kategori table seeder. Save. Lalu jalankan perintah db seed. Bagaimana caranya? PHP Artisan db seed. Nah, oke, ada yang error. Use db is not effect. Oh, di sini tanpa db pun bisa.
Oh ya, berarti kalau di dalam kategori tabel seeder DB tidak perlu karena sudah berjalan di seeder. Nah, otomatis jalan. Loh, ini di bab 6 bagian 6 terjadi error. Ini apa, Pak? Andai kata kalian tidak menginstal komposer, ya biasanya akan muncul keluar error. Kan kategori not found. Nah, berarti Anda harus membuka sistem sarafnya Laravel yang seperti yang ada di kelas kemarin. Ya kan? Sistem saraf Laravel ada di mana, Nak? Ada di vendor, composer, auto class map, dan auto static. Di dalam vendor, composer ada dua file yang harus kalian edit, auto class map dan auto static. Kalian tinggal cari database seeder. Nah, tinggal kalian copy paste. Ini juga sama, database seeder. Nah, database. Jadi kalau tadi kita bisa otomatis karena nah ini punyanya kita sudah ditambahi otomatis oleh komposer. Jadi beruntunglah kalau kita menggunakan komposer. Nanti akan tambahan seperti ini otomatis. Jadi bagi Anda yang tidak menggunakan komposer, ya mohon maaf, Anda pilihannya adalah menginstal komposer atau mengubah seperti tutorial berikut ini. Nah, jika berhasil nomor 7, maka kalian coba buka. Nanti kalian ngisi apa? Bagian kategoris, ya kan? Di bagian klik di sini nanti akan muncul makanan ringan dan makanan berat. Oke. Nah, coba jalankan kembali nomor 5. Nah, jika sudah tambahkan maka coba jalankan nomor 5. Jika benar-benar berhasil maka tidak akan keluar error command line. Seperti tadi. Intinya sudah berhasil kita ya. Nah, kalian silakan coba. Nah, untuk ini kok kategori dulu, kenapa nggak tidak barang dulu? Karena di barang itu ada foreign key kategori ID, sehingga setelah ini kita coba membuat database seedernya, yaitu barang. Di sini kita tinggal ikutin caranya tadi. Nah, tinggal kita ikutin tadi barangnya ini tadi fieldnya apa? ID, nama, kategori ID. ID. Nah, ini kenapa kok diisi 3? Kita lihat dari sini. Apa yang kita perlu isi? Yang pertama yang diisi adalah yang nomor ID 1. Dia ada auto increment. Berarti dia tidak wajib. Berarti kalau kita mau nyoba, ya ini tidak usah diisi, tidak apa-apa. Ya, kenapa ID tidak wajib atau boleh kosong seperti ini? Karena ID itu auto increment. Jadi kalau dia ada penambahan data, dia otomatis auto increment. Lalu yang kedua, nama. Apakah nama wajib diisi? Iya. Lihat dari mana? 0. Apakah boleh 0? Tidak. 0 itu kan kosong. Apakah boleh kosong? Tidak. Apakah ada default? Tidak juga. Berarti dia harus diisi. Nah, misalkan barang. Nah, kita ada 2 isian. Kategori ID apakah boleh kosong? Tidak. Apakah ada defaultnya? Tidak. Berarti harus diisi. Isinya caranya nama ini apa namanya? Nama field, lalu isinya. Nah, kita tadi cek isinya apa? Isinya berdasarkan kategorinya tadi. ID 1 makan ringan, ID 2 makan berat, snack ring makan ringan, nasi goreng makan berat. Misalkan kalau mau nambah lagi capcay, ya tambah gini aja, capcay. Ya sudah. Oke. Nah, ini di save lalu kalian jalankan. Nah, supaya tidak kedobelan, kalian harus matikan yang bagian ini.
Lalu kalian jalankan yang bagian barang. Nah, Anda cobalah kalau ini dinyalakan itu maksudnya itu dibuka uncomment, dia akan tetap dijalankan 2 kali. Beda seperti migration. Kalau migration hanya dijalankan satu file, dijalankan 1 kali. Kalau seeding filenya bisa dijalankan berkali-kali. Oke, kita coba ya, kita jalankan deposit spread. Nah, kita lihat hasil yang ada di kategori tetap 2 karena tadi kita matikan. Lalu barang, nah otomatis. Oke, ini untuk mengisi data. Nah, mengenai database ini sampai di sini. Lanjut kita masuk ke arah yang lebih ke webnya. Jadi ngurusi bagaimana Laravel berhubungan dengan database. Sekarang bagaimana Laravel berhubungan dengan tampilan yang ada di layar dan bagaimana ngontrol requestnya. Nah, kita gunakan controller. Controller itu berarti dia ngontrol request ngontrol ke view, bisa ngontrol ke database. Jadi dia kayak lem perekat, di mana dia berada di perantara mereka semua. Seperti kuliah kemarin ya, kita kalau mau bikin controller, berarti di konsolnya PHP Artisan make controller. Nah, setiap tabel, ya anjuran saya, setiap tabel berikan 1 controller. Jadi ada kategori controller. Nah, kalau controller ini gunakan huruf besar kecil, besar setiap word besar K-nya besar, D-nya besar, dan singular. Oke, saya typo resource. Ini main ya, bukan main ya. Lalu kita buat juga yang bagian barang. Jadi kan kita sudah buat 2. Nah, di mana letak controller? Letak controller terdapat di, nah ini di close semua dulu aja supaya tidak mempermudah thread. Nah, ada di app, http, controller, barang, dan kategori. Nah, main resource ini apa? Adalah RESTful API pada controller Laravel. Sejak 5.2 dia ada ini. Nah, dia membuat apa? Mempermudah kita untuk membuat tampilan indeks, ya, membuat tampilan untuk formulir, ya, formulir menambah data. Digunakan untuk sebagai fungsi untuk memasukkan data yang baru ke dalam database, menampilkan data tertentu sesuai dengan ID tertentu, menampilkan formulir edit pada data tertentu, memasukkan ke dalam database hasil pengubahan pada data tertentu, dan menghapus pada data tertentu. Nah, itu enak nanti jadinya. Nah, untuk roots-nya, nah karena kita bikin 2 roots, masih ingat roots? Berarti roots itu ada di bagian database tutup, enter juga tutup, roots web.php. Nah, ini yang diajarkan di kelas kemarin. Nah, ini ada yang baru. Kita bisa gunakan root resource. Nah, kalau Anda tadi membuat sebuah istilahnya main resource, berarti Anda tinggal menggunakan sintaks berikut untuk mempermudah kategori controller. Nah, lalu juga artinya apa ini, Pak? Nah, ini habis ini kita jelas. Nah, artinya apa? Andai kata ada permintaan URL, misalkan localhost /webptutor/public/kategori,
Maka yang diganti atau yang dilihat adalah kategori ini adalah ini. Lalu kategori ini masuk ke kategori controller. Tapi kalau dia URL-nya minta bahasa Inggris, berarti ini diganti bahasa Inggris. Jadi ini adalah menerapkan URL-nya berdasarkan URL yang diketik di Mozilla atau hyperlink-nya. Kalau kepengen bahasa Indonesia ya kembalikan lagi seperti tadi. Begitu juga barang. Oke. Nah, ini dalam arti hampir sama seperti sintaks ini. Di sini bukan return view, di sini menggunakan sintaks yang seperti kemarin kita belajar di kelas index. Nah, ini sama dengan ini untuk indeksnya. Nanti untuk create, nah kalian harus buat namanya seperti ini. Create, anak panah create. Nah, udah dua ini sudah di dalam ini. Jadi kalian kalau kalau pakai ini, nah berarti kalian harus buat satu-satu. Kalau mau pakai cara yang lama, cara yang kita di kelas, buat satu-satu. Tetapi kalau kalian sudah pakai resource, ya cukup gini aja. Ini dia, kalau usah dijalankan. Artinya di dalamnya resource kategori terdapat ini dan ini. Nanti ada 7 lagi. Nanti dilihat di dokumentasi Laravel ya. Oke, kita buat seperti ini dulu aja, super simple. Resource kategori controller. Pak kok tahu? Nah, ini di sini. Nah, di nomor 4 Anda ingin tahu kalau pakai resource itu rootnya bagaimana? PHP artisan route list. Nah, seperti tadi yang saya informasikan. Berarti untuk barang, berarti ini apa Pak? Metodenya get, hampir sama seperti get yang di sini ya. Slash barang, dia otomatis masuk ke HTTP controller, barang controller add index, ya kan, hampir sama seperti yang saya ceritakan tadi, kategori atau barang controller index. Nah, coba lihat yang kategori ya, sama ini ya, index, dia metodenya get. Nah, nanti dapatnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena resource mendukung 7. Nah, kalau kalian nggak pakai resource, kalian mau buat sendiri, saya buat ya contoh. Berarti yang kategori hanya ada 2. Nah, kalian harus buat satu-satu. Enak banget. Nah, oke. Kita pakai yang enak saja, mudah saja. Langkah berikutnya adalah kita membuat tampilan. Kita sudah setting controller, sudah hubungkan dengan respon requestnya di web controller. Web rootnya. Maka kita buat tampilan. Coba kita sekarang isi bagian kategori indeksnya. Kategori indeks ini adalah kategori fungsi indeks adalah menampilkan seluruh data yang ada di dalam database. Nah, sama seperti minggu lalu ya. Nah, kita menggunakan apa ini Pak? Kita menggunakan model ya contoh di sini. Nah, apa itu Pak model? Model itu adalah sebuah kelas, ya kan, yang digunakan untuk query lebih mudah. Nah, kalau kemarin untuk menampilkan semua data kan tulisannya kan kategori db table gitu kan ya, kategoris ya kan, get. Nah, kalau Anda pakai model berarti Anda harus tambah satu PHP artisan make model, ya kan. Jangan lupa ini nama model yang berarti nanti ya, di sini harus nama model. Nah, nama model masih ingat, nama model harus menggunakan singular. Tadi kategori berarti kategori. Oke. Di mana Pak model itu? Di app, langsung bagian sini ada kategori model. Nah, model di sini bisa disetting macam-macam, ada public, ya kan, seperti yang kuliah minggu lalu. Biarkan kosong dulu saja, tidak apa-apa, karena kan penamaannya sudah sama kan, penamaan di sana kategori, sini kategori. Nah, kalau kalian penggunaannya model itu hampir ini ya, ini kan sama dengan select bintang from categories. Kalau query-nya seperti ini sama dengan kategori, ya kan, tadi kan nama kelasnya apa, kategori ini all.
query-nya select bintang pakai SQL ya. Select bintang from kategori sama dengan artinya dengan DB ini sama dengan artinya dengan ini. Jangan lupa ya, setiap titik dua seperti saya informasikan tadi ditulis di atas use app kategori. Kenapa app? Karena ini namespace app kategori. Sama, sama-sama memiliki arti select bintang from categories. Coba aja. Lalu, nah ini sama seperti kemarin, return view gitu kan ya. Kategori index. Apa ini Pak artinya kategori index? Yang mau pakai compact juga boleh. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya lebih prefer pakai compact karena tidak usah mengganti banyak-banyak. Nah, kategori index berarti di view-nya kita harus buat folder namanya kategori. Di dalam folder kategori ada index. Nah, di mana letak view? Di resource view. Kosong kan? Belum ada folder. New folder. Kategori. Kita buat yes persisin aja ya sama welcome blade. Kita nggak perlu buat aneh-aneh ya. Nah, di dalam welcome blade ini kita rename namanya bukan welcome.blade tetapi namanya menjadi index.blade. Kita menyesuaikan controller tadi. Controller tadi adalah kategori titik index. Berarti view-nya harus resource view, dalamnya adalah kategori, di dalamnya ada file namanya index.blade.php. Nah, seperti ini. Kita hapus saja. Akan kita buat tabel kosongan. Pak, cara buat tabel gimana? Pakai bootstrap table. Bootstrap table. Kita gunakan utility school saja supaya mempermudah kita. Dari template ngikutin dia saja. Cari sembarang yang mau mudah mana tinggal copy langsung masukkan ke dalam paste. Nah, tinggal isinya kita sesuaikan. Nah, tadi contoh kategori ada ID dan nama. Nah, yang lain tak usah. Nah, kita sesuaikan. Ya kan? Tadi kan modelnya seperti ini. Jadi ID nama. Ya kita cari di sini. Di bagian T head kita ganti ID nama. Ya kan? Di bagian T body kita sesuaikan. Nah, ini desain web ya. Kita masuk dulu desain web. Tidak perlu ada ini. Kita fokus ke bagian yang penting saja dulu. Daftar kategori. Oke, nah di sini harus ngikutin dari database. Database ngambil dari mana? Kategori.index. Berarti di sini kita harus for each. Lupa kok bisa for each? Karena kategoris itu banyak, ngambil seluruh data. Berarti array. Kamu harus for each. Dilihat di sini kan. Nah, ini tadi ya penjelasan saya di sini. Kamu pakai for each. Bagi Anda yang sudah masuk kemarin udah familiar ya dengan format for each. Tadi namanya apa? Kategoris. Ini berdasarkan apa? Ini nak. Ini berdasarkan apa? Ini nak. Anak panah S K misalkan. Jangan lupa ini kan template dengan menggunakan sintaks blade template, jadi hampir berbeda dengan PHP. Kamu harus tambah seperti ini. Kalau Anda mau pakai yang sintaks PHP umumnya tidak apa-apa, pakai PHP for each biasa itu bisa. Tapi untuk permudah ini kita sama dengan PPT kita menggunakan ini saja. Lalu kategorinya kita sesuaikan. Nah, ini sama dengan ini ya, sintaks ini sama dengan sintaks PHP yang echo $k anak panah ID, hampir mirip ya. Ini sama ini itu mirip ya, ini sama ini mirip, tinggal kita langsung $k anak panah ID. Lebih mudah mana? Ini relatif, setiap orang berbeda-beda. Ada yang suka cara lama, ada yang suka yang cara baru yang lebih mudah. Nah, silahkan pilih. Saya pilih yang caranya Laravel yang baru sesuai dengan PPT. Ini saya tambahkan ID. Nama. Nah,
Jadi ini tersambung lah. Loh Pak, kok tersambung Pak? Iya, dari tadi roots yang merupakan kategori index masuk ke dalam sini. Kalau ada request ya, langsung masuk all, dari all masuk view, kategorinya diambil, lalu dilempar ke dalam for each sini, diterima oleh for each, lalu dipilah-pilah satu persatu. For each kan memilah, ada banyak data, dipilah satu persatu, dimunculkan ID dan namanya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, ya nyobanya gimana Pak? Nyobanya ada di sini. Tadi sintaksnya apa? Localhost wv tutor public, tadi adalah kategori. Berdasarkan apa? Berdasarkan rootnya. Nah, langsung jadi selesai. Oke. Nah, bagaimana menambahkan data? Nah, menambahkan data ini berbeda lagi ya. Jadi ini adalah membuat membuat daftar seluruh datanya. Nanti yang barang juga seperti itu ya, kalian coba. Oke, sekarang menambahkan data terlebih dahulu yang kategori supaya kita mengerti kondisi situasinya. Kalau menambahkan data berarti Anda perlu membuat dua fungsi yang ada di sini atau mengisi dua fungsi yang ada di kategori controller, yaitu create. Kalau kita menambah harus ada formulir, sama seperti kita masuk kuliah harus ada formulir pendaftaran. Ya, sama seperti Anda nanti akan melamar kerja harus ada formulir pendaftaran kerja, berarti harus ada munculkan formulir. Nah, paling gampang pakai Bootstrap. Bootstrap form. Nah, kita ikutin aja dengan W3 School. Nah, formulirnya kita tidak usah aneh-aneh. Kita gunakan formulir yang umum saja di sini. Ya, bebas mau pakai yang mana. Kita lihat. Nah, membuat formulir create berarti kalau di dalam tutorial cukup seperti ini. Lupa kenapa seperti ini? Kenapa kok tidak ada query-query atasnya? Karena formulir ini adalah formulir kosong. Pada saat kalian menambahkan data pertama kali untuk kategori ya, kasusnya kategori, ini kan data kosong. Kecuali pada saat kategori Anda butuh ngambil data dulu, ya silahkan. Tapi pada saat kalian membuat kategori new kategori ini, kan memang datanya kosong. Berarti tinggal langsung return view kategori create, samakan saja. Nah, di bagian kategori silahkan kalian copy paste, ganti nama saja. Hati-hati ya penamaannya ya, create.blade.php. Nah, saran saya kepada Anda, gunakan nama sesuai dengan nama fungsi. Jadi Anda tahu, oh iya error di create, berarti di tampilannya di bagian create.blade.php. Lalu tumpuklah isi yang ada di sini, yang ada di dalam W3 School tadi Bootstrap, terserah Bootstrap yang mana. Silakan paste ke sini. Nah, tinggal kalian ganti. Jadi kita belajar formulir. Nah, ini langkah pertama. Tuh langkah pertama. Create. Setelah create ngapain Pak? Nah, kita lihat tutorial berikutnya. Buatlah create. Nah, ini. Anjuran dia adalah, nah ada sessionnya, ada ini. Ini kan contohnya tadi, buat kategori baru, ya sudahlah kita ikutin ya. Nah, horizontal form ini buat kategori baru, aja buat kategori baru. Nah, di bawah buat kategori baru ada for each error. Oh, ini sebagai seperti penanda. Maka dia error for each. Nah, error tulis dulu aja, ikutin dulu aja. Ini memang tidak wajib, tapi ini biasanya kan kalau kita membuat sesuatu, membuat kayak submission gitu ya, itu pasti kan ada tulisannya kalau dia error apa yang harus dilakukan dan lain-lain gitu kan ya. Sebentar.
kita lanjut ke video berikutnya.